Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video tutorial pemrograman web dasar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Flexbox di dalam CSS ya. Kita akan belajar membuat layout web dengan CSS. Dengan Flexbox atau CSS Flexible Box Layout merupakan metode untuk layouting atau tata letak CSS yang digunakan untuk mengatur, menyusun, dan menyelaraskan elemen-elemen di dalam kontainer web yang kita buat secara Flexbox, ya, secara fleksibel. Dengan Flexbox ini sangat membantu kita untuk mendesain layout web yang nanti akan responsif terhadap device yang ada. Untuk konsep dasar Flexbox ini, teman-teman, yang pertama adalah container flex ya. Jadi untuk mengawalinya atau membuatnya nanti ada properti display flex ya. Lalu untuk item flexnya nanti akan diatur elemen-elemen yang ada di dalam kontainer agar dia bisa fleksibel terhadap device ya, ukuran dan orientasi. Untuk propertinya, untuk mengawalinya nanti kita menggunakan properti display flex ya. Lalu untuk menentukan arahnya nanti kita menggunakan properti flex direction. Untuk mengatur nanti alignment-nya secara justify-nya nanti kita gunakan properti justify content. Untuk align itemnya nanti juga kita bisa atur agar item-itemnya nanti bisa selaras ya secara vertikal. Baik teman-teman, ini cukup banyak untuk properti Flexbox untuk item. Ada Flexbox Flex Grow ya untuk menentukan seberapa besar item bisa tumbuh ya atau bisa membesar ya untuk memenuhi ruang yang tersedia. Lalu ada nanti flex shrink ya digunakan untuk menentukan seberapa besar item bisa mengecil jika nanti areanya terbatas ya. Ada flex basis ya digunakan untuk menentukan ukuran awal item ya sebelum nanti areanya dialokasikan. Lalu nanti ada align self ya digunakan untuk menyelaraskan item tertentu. Baik, pada latihan kali ini kita coba membuat layouting web ya dengan Flexbox. Intinya dengan Flexbox ini memudahkan kita mengatur elemen tanpa kita harus menggunakan floating atau posisi. Sehingga nanti layout yang kita buat harapannya bisa responsif dan fleksibel sehingga nanti kita lebih mudah untuk membuatnya. Untuk latihannya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita menggunakan frame ya, frame murni di HTML. Ada header, ada menu, ada sidebar, ada konten, main content, dan ada footer. Nah, coba pada latihan kali ini kita menggunakan Flexbox CSS ya. Langkah pertama tentu saja kita harus membuat file HTML-nya. Misalnya nanti nama filenya index.html ya, kalau sudah ada file index berarti ini file utama yang akan dipanggil ketika nanti pertama kali web kita dipanggil di URL. Nah, nanti apapun ada indeks PHP, ada indeks JSP. Jadi kalau yang berbasis indeks itu file utama yang pertama kali dipanggil. Ya ini seperti biasa teman-teman ya. Ada HTML, ada head, ada body. Nah, kita gunakan metode CSS yang eksternal, ngelink gitu ya, dengan tag link rel style sheet, type tag CSS, ref, nanti kita buat di folder CSS file baru flexbox.css ya. Pada pertemuan sebelumnya nama filenya style ya. Lalu pada bodinya kita akan menggunakan class dan ID ya. Kalau class nanti notasinya di CSS titik, ID nanti notasinya dipanggilnya dengan simbol pagar atau crash ya.
Nah, teman-teman, di sini ada bagian header, titik tutup header, ada navigasi, nav tutup nav, ada footer, tutup footer. Nah, untuk sidebar dan main karena ingin sejajar, ya, maka teman-teman kita kumpulkan dalam satu div, satu divisi, ya, bagian dengan kelas konten. Nanti kelas konten ini isinya ada tagging aside, tutup aside, sidebar, lalu ada main, tutup main, ya, area utama. Untuk ID-ID-nya, teman-teman mengikuti penamaan yang sudah kita buat. Ada header, ada menu, ada sidebar, ada main, sama ada footer. Nah, gitu ya. Seperti itu. Intinya nanti kita coba ya layout webnya menggunakan Flexbox CSS. Ini nama file CSS-nya, nama file CSS-nya bebas ya. Oke. Selanjutnya pada folder CSS kita buat file baru bernama Flexbox. Ini saya buat beberapa bagian di dalam slide. Yang pertama untuk universal, simbol bintang untuk keseluruhan. Nanti teman-teman margin dan paddingnya nggak ada. Lalu untuk box sizingnya nanti border box ya. Nah, teman-teman kita mulailah untuk kontainernya. Ini ya setelah body, div class container dengan membuat Flexbox dengan properti display flex. Nah, ini ada titik container kelas ya. Titik ya. Jadi kelas di dalam tag HTML-nya ini atribut kelas dipanggil di CSS-nya dengan notasi titik ya. Titik container membacanya kelas container, display-nya flex ya. Lalu ada direction-nya berbentuk kolom-kolom. Untuk minimal height-nya nanti bebas ukurannya gitu ya. Lalu ada ID-ID gitu ya. Tadi ada ID header, menu, sidebar, main, dan footer. Ini kita grouping di CSS-nya ya, untuk font size, untuk ketebalan font, untuk alignment fontnya, center, text align ya. Untuk paddingnya ini bebas ya. Silakan propertinya diberikan ya untuk area-area header, menu, sidebar, sama main, footer. Kalau ingin dibedakan antara satu dengan yang lainnya, ya bebas, berarti dibuatnya satu-satu ya. Intinya seperti itu ya teman-teman, ini bebas ya. Nah, untuk membedakan area satu dengan yang lainnya, ini kasih warna-warna saja ya. Warnanya bebas, tapi yang selaras, yang harmoni. Nah, teman-teman bisa nanti di Web3 School ada color palettes ya untuk yang harmoni. Saya ambil dari sini warnanya ya. Atau warna yang hijau-hijau ya, silakan teman-teman. Nanti di Web3 School contohnya ada warna-warna yang cukup harmoni yang bisa dipakai ya, color palettes gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, teman-teman nanti diberi kebebasan untuk pewarnaan. Ya, header warnanya ini, misalnya tadi coklat tua ya. Untuk menu warnanya apa gitu ya. Intinya teman-teman nanti untuk membedakan area satu dengan area lainnya kasih warna aja terlebih dahulu. Jangan lupa nanti memasukkan properti ya, properti yang nanti kita gunakan untuk Flexbox-nya. Seperti di menu ada display flex ya. Lalu ada direction row untuk area konten nih, agar sidebar dan main-nya nanti dia sejajar ya. Oke, teman-teman, ada apa di sini? Ada flex direction row ya. Yang lain enggak ya? Oke, ada sidebar, ada warna juga, ukuran sidebarnya berapa pixel. Ya tadi ya, kalau nanti sidebarnya, kalau areanya kecil, agar tidak mengecil, ada flex ring-nya, propertinya ini di setting 0 ya. Ada ID main, warnanya apa, paddingnya berapa, silakan teman-teman diatur. Nah, untuk mengambil sisa ruang nanti dikasih flex sama dengan 1 ya. Untuk footer ya, karena sisanya mungkin dikasih warna, ini warna coklat tua gitu ya. Baik teman-teman, seperti itu kurang lebih fungsi dari Flexbox untuk layouting web dengan CSS ya. Baik, kita langsung ke kode programnya. Di sini ada file index.html tadi ya yang sudah kita buka. Ya, ini sebentar saya simpan dulu. Oke. Ini ya teman-teman, ada head nanti mengarah ke CSS Flexbox CSS di folder CSS. Nah, ini dia ya filenya
yang sudah kita bahas tadi di slide ya teman-teman. Lalu untuk nanti areanya diawali dengan div, tutup div, class container, lalu ada bagian-bagian header, navigasi, sidebar, main. Untuk sidebar dan main ditempatkan dalam satu tempat dengan div, division, class content. Nah, untuk footernya tersendiri, untuk ID-ID-nya sesuai gambar yang sudah kita setting tadi atau kita tentukan. Ada ID header untuk area header, nav ID menu ya. Terusnya aside ID sidebar, main ID main, footer tutup footer ID footer sesuai yang sudah kita setting sebelumnya ya, gambarnya seperti itu. Oke, setelah HTML ini kita buat, lalu kita buat file baru flexbox CSS.css di folder CSS. Isinya tadi terkait dengan penggunaan flexbox ya di dalam layouting web kita ya. Ada class container, ada ID-ID, area-area ya, yang tadi sudah kita bahas, dan masing-masing area dikasih warna agar nanti ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, kita langsung buka saja. Ini dia filenya. Oke, ini saya refresh dulu. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Ini adalah hasil dari penggunaan flexbox ya di dalam cascading style sheet. Nah, untuk mengisi konten-kontennya teman-teman tinggal copy paste saja dari latihan-latihan sebelumnya. Saya contohkan satu ya, misalnya main konten. Kita ambil dari latihan 1 yang CSS ini ya. Saya ambil dari apa ya, dari heading 1 aja deh sampai paragraf terakhir. Kita tes ya. Ini saya copy paste teman-teman sampai paragraf terakhir. Oke, ini ya. Ya, sampai sini saya copy, saya letakkan pada area main content ya. Main tutup main dengan ID main. Ya, ini kontennya saya hapus. Saya copy paste ke sini ya. Paste. Ya, simpan. Ya, teman-teman, hasilnya sekarang kita refresh. Nah, gitu ya. Ini karena apa nih? Area kontennya memang mengikuti yang lain, dicetak tebal dan di tengah, maka pada flexbox-nya ya kita ubah nih teman-teman. Di sini area main-nya nggak usah ya. Dah gitu ya. Dah, ini saya simpan, maka dia normal kembali. Oke, seperti itu ya. Nah teman-teman, karena kita sudah pernah membuatkan CSS-nya di latihan sebelumnya ya, maka pada file index kita latihan layout ini kita panggil juga ya CSS style.css. Ini saya copy paste saja. Kalau flexbox kan untuk layoutingnya ya, kalau stylenya untuk styling elemen-elemen HTML-nya atau selektor-selektor CSS-nya gitu ya, yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, ini saya copy paste saja. Ini kita panggil juga file style.css. Ya, gitu ya teman-teman. Maka hasilnya juga nanti harusnya mengikuti ya. Teman-teman, ini ada hyperlink kemarin ya, ini mengikuti yang kemarin ya. Baik, kita coba teman-teman pelajari materi yang sebelum kita sempat pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau ID dan kelas sudah ya barusan ya. Nah, sekarang kita coba materi yang kemarin yang belum kita bahas, yaitu pseudo elemen yang merupakan styling CSS yang diimplementasikan pada elemen tertentu. Misalnya first line pada baris pertama, first letter. Nanti paragrafnya dikasih kelas aja, kan titik ya. Ini namanya PSE atau kita namanya P2, paragraf kedua. Nanti ya kita coba bedakan dengan paragraf yang lain, karena memang ID dan kelas itu fungsinya adalah bisa mendefinisikan sendiri styling ya, jikalau nanti teman-teman selektornya sama atau tagging HTML sama. Kan ada 3 paragraf
Gitu ya. Di sini kan ada 3 paragraf. Nah, paragraf kedua ingin dibedakan dengan yang lain. Ini saya kasih BR aja kali ya. Biar ada jarak antara paragrafnya. Oke. BR. Nah, gitu ya. Paragraf 2 ini ya. Salawat serta salam ya. Kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ini kita kasih kelas aja. Kelas P2 paragraf 2 maksudnya gitu ya. Oke, maka pada style.css-nya kita implementasikan episode elemen. Ya, jadi styling yang diimplementasikan pada elemen tertentu namanya episode elemen, gitu ya. Nah, kita masuk deh. Paragraf dengan kelas P2 tadi ya, titik 2. Nah, ini episode elemennya nih. Tadi apa? First line. Misalnya nih, ingin dicetak miring, berarti apa propertinya kemarin? Font, style, dicetak italic, warnanya merah, color, warnanya merah, gitu ya. Lalu ukurannya dibesarkan sedikit, boleh. Font minus size, ya misalnya 16 poin, ya. Lalu fontnya kita cari font familinya. Misalnya teman-teman cari yang misalnya misalnya Lucidasan gitu ya. Nah, ini ya Lucidasan. Oke. Nah, itu aja teman-teman ya, tes ya. Ini tes nih. Oke, saya simpan. Maka episode elemennya teman-teman seperti ini. Nah, gitu ya. Ini untuk episode elemen mengacu pada elemen tertentu. Pada paragraf dengan kelas P2 pada baris pertamanya first line ini dengan kelas P2 ya, di filenya tadi paragrafnya dikasih kelas P2, memanggil di CSS-nya titik ya. Kalau ID memanggilnya dengan pagar atau trash gitu ya. Baik gitu ya. Apalagi contoh episode elemen ya. Contohnya teman-teman ya adalah first letter gitu ya. Artinya CSS yang diimplementasikan pada huruf pertama, first letter ya. Misalnya diperbesar seperti Word Art ya, kalau di Microsoft Word ya, dikasih warna apa nanti silakan ya. Kita tes ya teman-teman ya, kita tes ya. Satu lagi di styling ini paragraf dengan kelas P2 titik 2, ini titik 2-nya 2 kali, 1 kali aja ya. Yaitu teman-teman first letter ya, first letter. Nah, ya, ini sekali aja ya. Ini buka tutup kurung awal, hurufnya membesar. Font size misalnya 40 poin kan besar ya. Terusnya dicetak tebal sekali. Font weight bolder, tebal sekali ya. Terusnya teman-teman mau dikasih padding. Paddingnya misalnya 10 pixel. Ada jarak ya di semua area 10 pixel. Lalu nanti word art-nya sebelah kiri berarti float left gitu ya. Warnanya putih ya, atau hijau. Ya, silakan. Color misalnya warnanya hijau, green. Misal ya, contoh ya. Oke, maka teman-teman episode elemen pada paragraf dengan kelas P2 di first letternya, di huruf pertamanya stylingnya seperti ini. Membesar, dicetak besar, tebal sekali, paddingnya 10 pixel, floatingnya left, ya nanti berarti sebelah kiri ya, warnanya warna hijau. Ya, saya simpan, teman-teman, maka ada perubahan lagi di sini. Nah, gitu ya. Oh, kecil ya, teman-teman ya. Ini berapa pixel nih, teman-teman? 40 poin. Ya, sebelumnya kan 16 ya. Ya, silakan. Ini bukan font style nih, font size. Mohon maaf. Font size ya. Font size ya, font size-nya 40 poin. Nah, perhatikan ya. Di sini berarti first letternya ya bagian dari episode elemen ya akan diberikan styling yang kita tentukan ya. Baik teman-teman, dengan demikian selesai sudah materi tentang pengantar CSS ditambah tadi flexbox ya, pembuatan flexbox di dalam
layouting web kita menggunakan tentu saja CSS ya. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.